Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jamanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, dan rahayu. Ya, di episode kali ini terlihat agak sedikit berbeda teman-teman semuanya, karena yang ada di samping saya bukanlah Om Hao. Berhubung Om Hao pada kesempatan kali ini sedang berhalangan untuk hadir, jadi saya mendatangkan sobat-sobat awam yang lainnya. Sobat awam. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita membahas tentang pengalaman di Alas Purwo yang part 1 ya, kemarin itu kalau nggak salah waktu pengalaman kita tersesat di hutan. Yeah. Tapi kan kalau nggak salah kan, ya nggak pasti salah sih. Kita di sana kan berapa hari toh, Ben? Total di Banyuwangi itu kita 6 hari. 6 hari. Cuman di Alas Purwonya kita penelusuran itu sekitar 2 hari. Nah, sekitar 2 hari. Dan di hari kedua itu kalau nggak salah kita ke Gua Mangleng ya? Mangleng. Gua Mangleng ya. Apa ya, seperti kita bicarakan sebelumnya kan gua-gua di Alas Purwo itu kan sangat-sangatlah banyak dan masing-masing menawarkan kespesialannya sendiri. Nah, kalau Wendy ini kan sebagai kameramennya ya. Kebetulan iya. Kebetulan ya. Tapi feel-nya ketika harus mendatangi salah satu gua di Alas Purwo, karena aku pribadi adalah pengalaman pertama ya, maksudnya dirimu pasti kan juga pengalaman pertama. Piye menurutmu? Feel-nya apakah ada feel ketakutan kah atau gimana kah atau piye? Apa ya? Ya kalau pertama kali masuk ke hutannya, ini sebelum ke Gua Manglengnya itu ya. Pertama kali masuk ke hutannya pasti serem. Karena stigma di masyarakat yang tersebar itu kan Alas Purwo sendiri apa ya, yang kesannya tuh wingit sih. Kalau angker sih enggak. Kalau angker kan kesannya yang horor-horor. Nah, ini kesannya lebih ke apa ya? Keramat lah ya. Kan pasti grogi juga, terus prepare alatnya juga pusing karena kita keblasuk, kesasar selama hampir 7 jam. Kayaknya kemarin udah dibahas di Opsan kemarin. Pertama kali, nah sih ngerti lagi cerita Tapi ya ikir hatikan ben fun we. Nah di hari selanjutnya kan kita ke Gua Mangleng. Lebih kerasa horornya sih daripada malam sebelumnya waktu kita tersasar. Mungkin kalau kesasar kan kita feel-nya kayak ya udah gitu loh, kayak mahasiswa pencinta alam yang kesasar aja di hutan gitu kan, terus napak tilas. Ternyata dari Om Hao ada pandangan seperti itu. Kalau yang Gua Mangleng kita lebih, kalau kita dari tim audiovisual waktu ke Gua Mangleng lebih kerasa horornya sih. Apalah nggak tahu ya, mungkin karena kita dihadapkan pada guanya itu sendiri sih. Terus ada cerita di situ orang sering bertapa cari pesugihan ada gitu. Cuman yang aneh-aneh gitu, cuman ya gitulah. Biar mas ke gua malam-malam tengah malam tuh kan kadang ada perasaan ya gitu. tapi ini aku ada satu pertanyaan ini mungkin jarang diketahui sama sobat-sobat Javanika semuanya gitu kan. Ketika kita datang ke tempat angker ini kan, kita datang ke Alas Purwo. Alas Purwo itu kan benar-benar spotnya itu unpredicted. Maksudnya kita datang ke sana kita nggak nitiin harus kemana, karena memang ya di sana kan banyak dan itu kebebasan kita mau kemana-mananya kan, pilihan ya kita harus jalan mau jalan berapa lama. Di sana ada banyak pilihan, sejam, 2 jam, 8 jam. Dan ketika akhirnya, ini kan keputusan Gua Mangleng kan tiba-tiba ya, H-1 baru keluar gitu. Yang dalam pikiranmu, kamu akan mengambil gambar apa di situ? Konsepmu meh piye lah gitu loh. H-1 kita ada kecapean gitu maksudnya. Dan apakah masih ada, misalkan kalau kameramen audiovisual kan selalu mikirin caranya ketok serem lah gitu. Gimana dalam pemikiranmu tuh, apa yang sedang kamu pikirkan
ketika kita turun loading alat itu apa? Apa ya? Mungkin konsep sendiri sih enggak ke begitu awang-awangan aja sih Mas Genta. Cuman aku lebih takutnya ke prepare alatnya sih. Takutnya kejadian yang malam kemarin itu terulang lagi. Dimana kita kehabisan baterai, memori itu kan kayak itu lebih bencananya si tim audiovisual sih gitu. Kalau konsep dari pengambilan gambarnya sih kita kemas run through aja gitu. Biar apa adanya yang dialami kita tetap terdokumentasikan gitu aja sih Mas. Mau pokoknya dari tim audiovisual sendiri pengennya apa adanya gitu loh. Apa yang kita alamin, apa yang kita kasih ke penonton besok gitu. Dan kalau berbicara tentang ekspektasi, sebenarnya kalau dari tim audiovisual sendiri atau dari teman-teman yang lain tuh, ekspektasi seperti apa yang sebenarnya kalian harapkan ketika kalian datang ke Gua Mangleng? Kan kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya, masih by artikel atau dokumentasi dari artikel mana gitu kan. Dan itu kan kondisinya siang, nah itu ekspektasi ketika datang ke sana tuh pengennya gimana? Sebenarnya sih kalau aku pribadi Mas, yang ada di bayanganku tuh malah enggak seserem itu sih. Ternyata waktu ya kalau lihat foto-foto dari Google kan kayak, wow ini medannya memang cukup berat karena kita nanjak juga kan sekitar 45 derajat kalau nggak salah itu kan. Nanjaknya gini loh teman-teman. Gini, ya gini, bener gini. Gini, nggak gitu. gini loh. Bawa alat juga kan teman-teman. Lihat view-nya bagus karena kalau di Jogja sih kayak di Bukit Bintang dulu kalau malam-malam, wah itu bagus ternyata pas sampai tempatnya, waduh gitu. Apa ya, keren tapi merinding juga. Ya di luar ekspektasi sih sebenarnya Mas, karena ya kalau aku lihat-lihat di Google ya itu tadi tempatnya ya bagus aja view-nya gitu, terus megah gitu. Dan satu yang unik sih teman-teman kalau berbicara tentang pengalaman kita perjalanan ke Gua Mangleng gitu, jadi sebelum masuk ke Gua Mangleng itu dilalai tanpa disangka-sangka itu kok ya jalannya melewati dua pohon besar dan itu memang seperti apa namanya pintu gerbang. Dan ketika saya tanya kepada pemandu lokalnya, Pak, ketika buat jalan ke Gua Mangleng ini apakah memang jalur ini disengaja supaya ngelewatin dua pohon ini atau enggak Mas, emang udah dari aslinya harus lewat sini kayak gitu. Mungkin kalau ada om kita bisa tahu itu penjelasannya kenapa kayak gitu ya. Tapi kan itu emang jalannya emang kayak gitu sih kayak gitu. Jadi fakta ini malah aku baru tahu loh. Emang lah. Jadi ketika kalian syuting kan kalian di bawah. Lah kan naik ke atas terus aku cerita sama pemandunya gitu. Mas, ini lewat dua pohon ini itu memang ketika penduduk lokal bikin treknya apakah disengaja atau enggak? Loh, enggak Mas. Emang jalannya harus lewat sini. The one and only kayak gitu. Ini pohonnya besar banget loh tuh. Besar banget. Besok kalian lihat di episode Gua Mangleng ya. Kapan? Besok. Nah kalau besok tanya sama dia, jangan tanya Mas Genta, tanya kapan lah. Ini kalau tanya ini kayak gitu. Tunggu aja. Tapi mungkin teman-teman juga kadang penasaran juga sih, kenapa Kesatria Jawa mengeluarkan versi obrolan santainya sebelum video keluar. Aku membaca banyak respon, katanya bakal mengurangi hype dan segala macam. Tapi kalau jujur dari kita sih nggak terlalu peduli sama hype juga ya Mas ya. Ya wes nek, ini adalah tempat kita untuk bercerita. Waktu kita bercerita udah kita ceritakan aja. Kita nggak pernah peduli kita dapat view berapa juga itu udah. Wes lah kayak gitu. Yang penting kalian tahu sudut pandang kita kayak gitu. Terutama cerita aja. Cerita obrolan santai kok. Gitu. Cuma bedanya di Gua Mangleng ini di malam kedua kita ada sama pemandu ya. Iya, kebetulan sih kita dapat pemandu gitu. Enggak dapat pemandunya setelah sesasar. Dari awal. Dari awal. Jadi proses datang ke sananya ya udah kita tahu jalurnya kayak gimana, dan dikasih tahu sama pemandunya sebelumnya. Jadi di malam kedua ini cukup well prepare lah. Well prepare. Dari segi logistik, lagi segi konten, well prepare gitu. Nah kalau dari aku pribadi masih cukup deg-degan juga karena dari awal perjalanan kalau nggak salah kamu juga dengar sendiri pembicaraanku sama Mas Gaduh sama ditanting lagi. Intinya wes nanti kamu di sana sendiri gini. Ya dia seneng, dia dapat konten. Kenapa nggak seneng gitu kan? Wah nggak lah, setelah pengalaman malam berikutnya ngeliat kayak gitu. Tapi di malam ini
ya dilalai kok ya saya lihat lagi kayak gitu. Dan ketika kita datang ya, maksudnya kita udah masuk ke gua dengan kondisi yang gelap. Gelap banget loh itu. Kita masuk blur, kelawar keluar diar. Untung nggak ada Batman ya kayak gitu. Nggak ada Batman, wah itu ternyata gelapnya persembunyian Batman kayak gitu. Ngawur, mobile. Ya. Tapi singkat cerita dari Gua Mangleng itu sendiri itu kan sebenarnya kan bisa dibilang adalah tempat ya semedi, ya kayak gitu. Di salah satu versi juga menyebutkan di Gua Mangleng itu sendiri adalah tempat persinggahan favorit dari Eyang Ismoyo atau yang kita kenal dengan sosok Semar kayak gitu. Ya apa nggak segan kayak gitu. Maksudnya ketika kita melihat masuk bentuk patungnya itu beda gitu loh. Beda Ya, sama yang di Kelampis Ireng kalau kamu lah, ya. Biasanya kan kalau bentuk-bentuk yang kayak itu kan udah menyerupai arca yang sempurna kayak gitu. Arca yang sempurna itu arca yang udah bentuknya bagus, tapi itu benar-benar masih Iya, bentuk antang. Aku nggak tahu sih, cuman kayaknya seingatku ya itu kayaknya bentuk-bentuk patung yang ada di sana tuh jadi satu sama ini apa sih, stalaktit apa stalagmit ya di bawah stalaktit, itu. stalagmit. Jadi nempel gitu lah. Aku nggak tahu itu dibentuk emang dari itunya, si stalaktit atau stalagmitnya itu aku nanti biar dikasih tulisan di sini sama editornya stalaktit atau stalagmit ya bener gitu. Tit tuh bawah, mid tuh atas. Gitu ya. Nah, Nek rasa lo aku ya wong maton. Maklum bro, IPA biji biru aku. ya, cah IPS ya gitu. Itu jadi satu dan wah ini bentukan alam apa bentukan orang, aku penasarannya gitu. Cuman ya itu sih wow gitu. Wow. Dan ketika kita masuk, maksudnya kita masuk lebih dalam lagi kan itu mulut guanya kan udah cukup besar kan maksudnya. Kalau biasanya kalau yang di dalam-dalam itu memang digunakan untuk orang-orang bersemedi karena banyak lubang-lubangnya. Di lubang-lubang tuh bebas kamu mau topomu mau sambil tiduran atau sambil apa, jadi kayak ada lubang-lubangnya memang harus masuk. Ada ceruk-ceruknya gitu. Ceruk-ceruknya kayak gitu. Dan kalau nggak salah di sana tuh ada satu tangga menuju ke atas. Jadi ada satu ceruk ini di langit-langit ini ada ceruknya. Kayak loteng gitu loh. Kayak loteng gitu. Dan itu ada tangga dan di tangga itu nilai kita nemu apa? Ada bajunya. Ada baju sama celana kayak Nah, gitu. itu ada yang topo berarti. Lah, mungkin sih mungkin. menurut kita aja itu. Dan kalau nggak salah tuh aku kan tanya kemarin kamu Mas Gaduh ya. Mas ning kono ki ana sing iso tinggo topo ra ngono ya. Ternyata tuh di dalam itu tuh masih ada tempat di mana masuknya tuh harus tiarap itu Mas. Harus tiarap dulu Nah, kayak gitu. dan di situ tuh ada ular beneran dan ular jadi-jadian katanya. Lah, Leng ulo. Iya, tapi badan manusia sih masuk. Nah, katanya sih ada yang sering tapa di situ, cuman iya untungnya nggak ada sih kan. Nggak Ya enak. kita nggak tahu ding, sebenarnya kita nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu sih. Pekewuh juga kalau misalnya Ada orang topo. ada orang topo kita ganggu syuting kan ya nggak enak lagi, laku ritual kok gitu. Ya itu sebenarnya kayak kebijakan-kebijakan kita ketika kita datang ke tempat-tempat yang sakral gitu. Kenapa ada sesuatu yang mungkin kita lewatkan, miss kita nggak dokumentasikan ya karena mungkin banyak sekali pertimbangan yang gitu, kayak semisal ini ada ceruk ke atas, apakah kita harus naik apa enggak? Ya kalau kita naik ada yang nggak ada yang bertapa lah, kalau ada yang tapa gitu. Nah, pakai lampu gitu kan di center ya. Tek topi pati geni gimana ya? Itu kalau menurutku sih dapat pati genis itu kan udah nggak pakai baju apa-apa dan gelap emang gelap kayak gitu. Udah topo semulan dewe ganggu syuting. terang-terang Halo, Sobat gitu. Javanika. Kalau Sobat Javanika ya. Tapi yang menarik di situ ya mungkin waktu opening itu aku sempat ya ini mungkin entah karena faktor kelelahan atau apa lagi kayak gitu, aku sempat melihat di sisi, aku berdiri di sini di sisi kanan. Dekat patungnya yang Ismoyo itu, tapi aku tidak melihat yang Ismoyo ya karena levelku belum segitu. Dan ini mungkin karena faktor halusinasi aja atau mungkin karena faktor kecapean, tapi saya melihat ada wanita. Jadi semisal ini batu ya, Wendy adalah batu. Patung. Batu gini. Dan wanitanya tuh lendetan gini. Aku nggak Di bawah berarti? di bawah, delosor putih, pakai baju putih. Delosor, tapi aku nggak ngeh mukanya kayak gimana gitu. Dan di terakhir kalau kamu tahu kan aku sempat jalan sama Mas Gaduh ke sana. Kayak gitu. Aku dapat satu pembelajaran baru sih teman-teman, maksudnya ya. Pembelajaran tentang ya batin atau spiritual, katanya kalau memang kamu melihat di situ dan kamu melihat apapun itu, ada baiknya memang kamu berbicara dengan dirimu sendiri kayak gitu, kayak kalau yang kamu lihat itu adalah barang bagus, ya ikutlah
denganku. Kalau memang itu sesuai dengan ajaran yang ada di atas gitu kan. Maksudnya kan Tuhan itu kan menciptakan banyak creature-nya atau banyak ciptaannya kan dengan segala wujudnya gitu. Tapi kalau memang barang jelek jangan sampai ikut aku itu. Jadi mungkin yang kalau Om Hao sering bilang dalang dari tempat kayak gitu harus hati-hati karena bisa ketempelan atau enggak kayak gitu. Lah aku ditanteng sama ditanteng itu kayaknya kayak yo berani apa enggak? Karena aku udah drop duluan. Soalnya di hari pertama kamu kan lihat itu toh. Ya, udah drop duluan kayak gitu. Intinya harus merem datangkan Tuhanmu di tempat ini, wah nggak bisa. Selama skip sih lah, nanti aku tanya dirimu aja. Mendatangkan Tuhan di tempat yang paling menyeramkan. Tapi dirimu ketika ada di Gua Mangleng kan selama perjalanan kan pasti kan bawa kamera handycam gitu. Apa yang sempat terekam atau yang dirasa aneh? Aku tuh nggak tahu ya. Ini mungkin nggak kerekam sih. Cuman aku aja yang ngerasain. Waktu aku nyusul kamu sama Mas Gaduh masuk, kan tuh aku sendiri toh. Kan kamu masuk ke dalam gua yang lebih dalam lagi tuh. Apa ya? Kayak kan banyak ini stalaktit itu toh. Kayak ada yang ini aja, damu kupingnya apa tuh, niup kuping itu loh, dari kanan, dari masuk gua yang kiri ya itu ya. Nah, tak rekam, ini ada bayangan. Cuman nggak tahu sih kenapa apa enggak, atau aku malah itu bayangan orang atau aku nggak tahu sih. Cuman ngerasa itu terus aku lari ke arah kamu itu ya. Lari di tempat kayak gitu lari. Ayo refleks ya. Tapi jangan medeni teman-teman. Asli medeni. Maksudnya apa ya teman-teman? Ini baru pengalaman pertama kita misalnya datang ke gua yang kayak gitu. Sebelumnya pernah memang di perjalanan Langsana Jawa ke Goa Langse, tapi kan dirimu waktu itu belum ada. Itu hampir sama sih Goa Langse. Itu malah aku waktu ini sedikit cerita tentang Goa Langse ya gitu. Masuk ke dalam baru 1-2 langkah, aku mau coba ngerasa ke jenenge topo nih gua piye rasane kayak gitu kan. 1-2 dar di sini udah ada cewek. Dar langsung aku lari tuh langsung ngomong sama Mas Mada. Waktu pas ada Mas Mada. Refleksnya langsung refleks lari. Mas aku lihat cewek. Enggak tahu kenapa aku lihat cewek terus gitu. Maksudnya yang aku lihat kenapa mesti bentuk cewek mesti yang kayak gitu. Apa mungkin itu udah kedoktrin sih. Ya enggak tahu lah. Tapi di Gua Maleng selain pengalaman melihat apa ya? Lelembut. Dapat apa lagi Mas Genta? Enggak dapat apa-apa. Ngene lho entuk wisik apa kan siapa tahu atau Mas Genta kan rada sekti. Walah, sekti apa? Wisiknya ya mungkin untuk datang ke Alas Purwo lagi. Kalau aku emang apa ya tujuannya andai kan ini enggak jadi kontenmu juga enggak apa-apa kayak ya wis lah. Penasaranku sebagai jiwa-jiwa anak muda yang ingin berpetualang kayak gitu. Kayak kita ditunjukin sempat perjalanan ke Gua Putri yang memang harus memakan waktu 8 jam berangkat tok. 8 jam berangkat tok gitu kan. Nah di situ di Gua Putri ini waktu itu pemandu lokal kita ini sempat mendokumentasikan sedikit penampakan tentang manusia kerdil. Ya entah itu manusia kerdil atau memang pertapa yang lagi ada di situ tapi itu atau memang monyet nggak tahu. Atau memang monyet juga nggak tahu karena larinya bus. Gitu. Ya kalau aku sih pengen datang ke sana lagi jelas ya. Tapi nagih sih Mas ya. Maksudnya di luar stigma yang ada di masyarakat bahwa Alas Purwo itu serem, tapi emang dapat banget nature-nya tuh. Pagi-pagi kita kita pulang dari pantai itu burung-burungnya masih hijau, seger gitu. Malamnya hujan gitu kan. Maksudnya dari segi konservasinya juga bagus gitu. Dan mungkin cerita-cerita lain ya karena di Gua Mangleng yang itu bisa dibilang masih gampang diakses pun bisa menjadi tempat persinggahan favoritnya Eyang Ismoyo. Kalau penasaranku sebagai orang awam kan di gua-gua yang sangat belum terjamah manusia itu menjadi tempat favoritnya siapa kayak gitu. Ada cerita apa, ada power dari alam semesta yang seperti apa kayak gitu. Gitu. Mungkin itu biar jadi misteri aja sih maksudnya. Iya, makanya itu kalau aku datang sana mending nggak usah aku dokumentasikan lagi kayak gitu. Cukup cerita aja lah. Kayak gitu sih teman-teman semuanya. Tapi beda, maksudnya feel-nya kalau berbicara tentang tempat-tempat yang sama tentang Eyang Ismoyo kan dirimu kan juga pernah ke Kelamisiran gitu ya. Itu perbedaannya gimana? Maksudnya ini kan dua tempat persinggahan dari sosok yang sama kayak gitu ya. Eyang Ismoyo di Gua Mangleng dan Eyang Ismoyo di Kelamisiran. Mungkin feel yang hampir sama itu di Merindingnya sih Mas.
Karena kita nggak tahu sih masuk ke, aku nggak harus ke tempat horor sih, ke tempat orang yang menurutku wah itu aja aku udah merinding, segan. Nah apalagi ke tempat sosok yang gitulah ya, yang Ismail Jati kan kayak gitu. Tapi bedanya ketika di Gua Mangleng mungkin ya gimana sih Mas, kamu ngerasa lebih satu langkah lebih dekat dengan beliau gitu loh. Nah itu Sekti. Sekti. Aku ora ngerasa tekan temenan lho, sekti deh. enggak, cuman apa ya, bayangannya aja gitu loh kan, kamu wih nek Alas Purwo ngono gitu. Oh katakan jari ini Sabdo Palon nih kan kayak ada mindset yang terbangun ketika jalan ke sana tuh loh. Gitu sih aku, makanya lebih geter waktu di Gua Mangleng gitu loh, karena Kelambi Silang juga rame gitu, cuman rame yang tapa sih, sama aja sih gitu. Ya segala intrik yang mungkin kalau orang awam seperti kita yang tertarik sana kan, wah apalagi isu yang kemarin-kemarin itu kan sempat Sabdo Palon lagi janji, larinya ke Alas Purwo segala itu kan kita yang nggak tahu sejarah, kita yang masih minim literasi itu kan masih bertanya-tanya, wah apa iya ya ini jadi tempatnya Sabdo Palon temen ya kayak gitu. Gitu. Karena aku ngomong sama Wendy, interestku datang ke sana bahas tentang Sabdo Palon, tapi ternyata ketika kita datang ke sana ceritanya banyak banget. Iya. Dari bubar ada lah, wah. Banyak unik-unik. Andai ada satu tempat ini kan dari Gua Mangleng kan kita terus ke makam Mbah Dawa itu. Andai ada satu tempat lagi yang pengen dikunjungi kisah tanah Jawa, satu itu mau ke gua mana? Atau mau ke mungkin ada Candi Purwo juga atau? Ini sih aku pengen apa ya, Gua Gajah kalau nggak salah ya. Gua Gajah. Yang di bawah ada kolamnya itu. Di bawah ada kolamnya itu. Nah itu kayaknya masih jarang orang yang menjamah situ dan emang aksesnya susah banget sih. Harus naik kapal juga. Cuman aku sih penasaran gitu sama Gua Putri ya? Gua Putri. Itu juga sih. Soalnya bagus guanya. Warnanya putih. Ini gitu, masih bersih. Nggak ada ore-orean siapa love siapa gitu, nggak ada. Kemarin ada nggak tuh di Mangleng? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu masih murni pertapaan. Murni pertapaan. Gitu. Jan ya wis peteng dedet. Kan sempet ya kita nyoba matiin lampu di sana. Ya jan medeni kayak gitu. Saking murninya tuh bahkan di sana tuh disediain gentong buat minum. Airnya tuh dari rembesan itu ya. Rembesan. Yang dari atas itu, dari tanah itu. Wah, di plastik. Biasanya kan ngumpulinnya di plastik ya. Kan ngumpulinnya kan juga nggak butuh waktu yang cepat gitu loh teman-teman. Dan pasti penasaranku juga. Aku waktu itu sempat tanya sama Om Hawa apakah khasiat dari air ini tuh memang sebegitu luar biasanya kayak gitu. Ya gitulah. Banyak tempat yang masih pengen kita kunjungi sebenarnya kayak gitu. Kalau berbicara tentang takut ya udah pasti takut, tapi ya namanya alas dan tempatnya kayak gitu, kayak gitu. Lagi ketika ini di awal-awal perjalanan udah kita sempat mendengar cerita bahwasanya Lelembut atau bangsa seperti yang paling tua di Alas Purwo itu kan kepala. Oh iya. Ribuan kepala. Ribuan kepala yang wah ngawur itu. Nah itu. Karena ya kita sempat mendengarkan beberapa versi ya gitu. Apakah mungkin nanti kita akan melihat ini? Mungkin nanti kita akan melihat ini. Tapi satu yang pasti adalah Lelembut paling tua di Alas Purwo. Ya ini mungkin ada yang lebih tua lagi, tapi mungkin yang sering memunculkan dirinya adalah kepala berterbangan itu. Ya mungkin satu-satunya yang aku lihat di belakang itu, yang waktu malam-malam itu mungkin. Oh, bentar tak ngomong nih. Ya kalau aku pasti ngomong kalau gitu, kalau nggak mau menyimpan ketakutan di sini. Karena kebetulan kan aku juga duduknya paling jauh itu. Pas tuh istirahat yuk, Mas Gaduh mengeluarkan suara-suara merdunya itu mendadak mistis yang peristirahatan kita ini. Ya itu. Saya sempat melihat satu ya, itu mungkin karena halusinasi aja, mungkin udah mindset yang tertanam. Kalau saya selalu positive thinking. Iya, aku sih positive thinking. Ya di tempat kayak gitu ya wes, kalau memang melihat adalah resiko kita. Gitu. Tapi inti dari semua perjalanan ini adalah yo apa ya, maksudnya leluhur kita hebat, maksudnya meninggalkan tempat yang seperti itu, bahkan residu energinya atau kehebatannya masih juga terserap di tempat-tempat itu juga kayak gitu. Dan itu mungkin adalah salah satu yang akan membuat kita akan balik ke sana lagi. Entah kapan, entah di dokumentasi atau enggak kayak gitu. Kamu mikir kameramen ya jalan ke Gua Putri 8 jam bawa tripod. Wah, lampu-lampu. Wah. Yes.
Ya gitu sih teman-teman ya, mungkin ya Ben ya. Iya. Sekilas cerita kita dari perjalanan kedua. Alas Purwo versi Sobat Awam. Sobat Kalau Awam. ada Om Hao nanti kita bikin versi lebih mendetailnya lagi. Iya. Tapi karena ini memang berhalangan hadir dan konten tetap harus jalan, jadi kita bikin versi dari Sobat Awam. Ayo. Sobat ingah-ingih. Sobat ingah-ingih. Sobat ingah-ingih yang katanya aku merasakan kehadiran yang Ismuyun itu. Arab lebu kowe sik wae. Oh, lho itu tapi waktu kita mau masuk gua tuh kowe Kowe sih. sik wae kok kan. Masuk aku gini kan kowe tanan nih. Medeni sih tapi tuh. Maksudnya kita nggak tahu apakah lumpurnya lumpur hisap juga atau enggak kan Oh. itu yang paling ngeri itu. Tapi top takon. Jos Top. Alas Purwo Akan tayang kapan? Gua Mangleng ini 2 minggu lagi. berarti Minggu depan berarti? minggu depan. Minggu depan. Minggu ke 3. minggu ketiga. Jadi ini mumpung ada editornya kita tanyain sekalian jadwal Alas Purwo gitu. Jadi minggu ketiga adalah Gua Mangleng. Minggu keempat adalah versi uncut-nya. 5 minggu ding Desember Oh, 5 ini. minggu. Berarti Gua Mangleng minggu keempat. Oh, ada yang pantai itu ya? ada Pantai Parangireng itu. Oh iya. Iya. Berarti masih ada Pak Pantai Parangireng, Pantai Mbah Dowo, Parangireng, Mbah Dowo, Gua Mangleng, Gua Mangleng. Angkatnya di terakhir versi uncut dong. di di Penghujung minggu- tahun. Penghujung tahun kan. Gitu. Semoga kalian nggak bosan-bosan menunggu kalau kalian berpikir kayak wah udah nunggu lama-lama jadinya kayak gini sabar. Sabar. Itu masih parsiangnya, maksudnya parsiangnya ya kita nggak akan memaksakan harus ada kesereman dalam tempat siang itu enggak. Maksudnya ketika tempat itu nggak ada salah apa-apa ya jangan dibuat justifikasi untuk seram gitu. Jadi ya wis kita ikuti alur aja. Semoga kalian semua tidak bosan untuk menikmati semua tayangan Kisah Tanah Jawa di bulan Desember ini. Dan akhir kata monggo Mas Wendy ditutup. Iya, nutup. Ya, akhir kata saya mewakili Om Ho yang tidak bisa hadir gitu loh. Oke teman-teman, intinya terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini yang mungkin agak berbeda dengan biasanya. Ya tapi semoga kalian tetap bisa menerima versi-versinya karena ya inilah internal Kisah Tanah Jawa. Dalamnya Kisah Tanah Jawa mungkin banyak cerita. Belakangan ini kan kalian sering mendengar cerita dari saya, dari Om Hao, tapi sebenarnya masih banyak cerita lain. Mungkin di kesempatan berikutnya ada tim lain yang bakal duduk di sini Dova dan atau menceritakan. Mas Tata. Iya, kayak gitu. Jadi ya wes, monggo akhir kata. Ya, akhir kata ya tutup Mas Genta. Terima Ya. kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih karena tetap mendukung channel Kisah Tanah Jawa. Ya, sampai jumpa di video kita berikutnya teman-teman semuanya.